Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala sahabatihi al-ghurril mayamin wa ala sa'iri atba'ihi ila yaumiddin yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'd. Akhwani fid din, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Rabbuna Rabbul Alamin, Rabb yang menciptakan, memiliki serta mengatur alam semesta ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya dan juga para sahabatnya, berikutnya untuk orang-orang yang istiqomah di atas Islam sampai kiamat tiba. Rahimanillah wa iyyakum. Kita melanjutkan kajian kita membacakan kitab Al-Fusunnatin bil Yawmi wal Lailah. Kita masih meneruskan bahasan sebelumnya berkaitan dengan azkar as-sabah wal masa, zikir-zikir yang disunnahkan bagi setiap muslim atau muslimah membacanya di waktu pagi dan petang atau pagi dan sore. Di antara zikir-zikir itu disebutkan adalah membaca Allahumma afini fi badani. Kata-kata afini itu sama artinya dengan afiyah. Afiat dalam bahasa Indonesia ya. Kita mulai sering mendengar istilah sehat wal afiat gitu. Nah, afiyah di sini fiilnya afini, ya Allah berikanlah afiyah atau kesehatan fi badani. Badan sama dengan jasad atau jism. Ya Allah, sehatkan badanku. Allahumma afini fi sam'i. Tadi badan secara keseluruhan, kemudian dirinci pada bagian-bagian yang terpenting dalam tubuh kita. Di antaranya apa? Adalah as-sam', pendengaran. Allahumma afini fi basari, ya Allah sehatkanlah penglihatan, pandanganku. La ilaha illa ant, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. A'udzu ini adalah kalimat yang sering kita dengar baik dari ayat-ayat Al-Qur'an ya, dari Al-Mu'awwidzat, a'udzu birabbil falaq, a'udzu birabbin nas. Baik.
Di sini a'udzu bika minal kufri. Berlindung kepada Allah dari kekufuran, ingkar terhadap agama, wal faqri, dari kefakiran. Terdapat perbedaan antara al-faqr dan miskin. Kalau fakir ini ya dia lebih susah, lebih berat ujiannya. Tapi dalam bahasa Indonesia seringkali digandeng fakir miskin. Di fakirnya dulu baru miskin. Jadi miskin semakin sulit hidupnya fakir gitu. Ya. Bahasa Arabnya al-faqr, kefakiran. Yang mengalami disebut fakir. Faqr, kefakiran. Fakir orangnya susah, orangnya berat melarat hidupnya. Wa a'udzu bika min adzabil qabr, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Ini kan udah jadi bahasa Indonesia semua ya. Azab ya. Qabr, kubur. Qabrun, kuburun, itu bahasa Arabnya. La ilaha illa anta, ya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ketika kita memperhatikan adiyah wal adzkar sabah wal masa, ini akan memupuk keimanan dan tauhid kita. Coba kita lihat kalimat-kalimatnya. Bagaimana menjadikan hati kita senantiasa melekat dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tauhid sebentar-bentar diulang. Nah, kalau kita lihat orang-orang yang kurang memahami tentang Allah Subhanahu wa taala, untuk menenangkan hidupnya dia mengambil cara-cara yang lain. Ada yang meditasi tiap pagi ya, sebelum berangkat kerja dia duduk bersila di tempat yang sepi, kemudian mengheningkan cipta, menarik nafas dalam dan seterusnya. Ya, testimoninya katanya mereka mendapatkan ketenangan. Walaupun itu antara iya dan tidak ya kan? Nah, di dalam Islam lebih dalam dari itu. Di sholat kita diajari tumakninah dan khusyuk. Betul ya? Kemudian doa pagi petang ini memupuk hati kita supaya hati ini senantiasa lembut, dia bertawakal, bergantung kepada Allah, dan tauhidnya ini semakin kokoh. Oleh sebab itu wajar Al-Imam Muqayyim menyebutkan ya, zikir pagi dan petang ini diumpamakan seperti apa? Ad-dira. Dira itu apa? Tameng atau perisai. Semakin istiqomah kita membacanya, semakin kita menghayati artinya, berharap kita kepada Allah, Allah berikan penjagaan, perlindungan, dan keberkahan kepada kita, maka semakin tebal pula ende, tameng atau perisai yang kita miliki. Baik. Kemudian berikutnya ada doa yang masyhur, sudah familiar, terkenal. Di sini disunnahkan kita membacanya sebanyak 7 kali. Apa itu? Hasbiyallah. Ya. Kita dengan hasbunallah, hasbiyallah. Ini bagaimana kita memiliki keyakinan dan prinsip sebenarnya Allah itu sudah cukup bagi kita. Nah, sisanya ini ya penyerta saja, pelengkap saja, sudah nggak ada yang kurang. Kalau kita kepada Allah itu dekat, hati kita bergantung ya, maka kita di sini membisikkan hati kita istiqomah membaca hasbiyallah la ilaha illahu. Ini sama artinya dengan la ilaha illallah. Hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu, kepadanya lah aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan Allah lah pemilik pencipta arasy yang agung. Jadi arasy ini di antara makhluk Allah yang paling agung, karena
tempatnya sangat tinggi. Ya, di atas arasy masih ada apa? Kursi, ya. Ini ada dibahas dalam bab atau kitab-kitab tauhid. Di Allah Rabbul Arsy, yang menciptakan, Allah yang memiliki, ya, yang mengurusi arsy yang agung, menunjukkan lebih agung lagi yang menciptakan. Manfaat doa ini, barang siapa membaca atau mengucapkannya pagi atau petang hari sebanyak 7 kali dia mengulangnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya perlindungan dari segala sesuatu yang dapat menyusahkannya. Tentu dalam kehidupan ini terlalu banyak, ya, sumber-sumber ujian. Baik ujian menimpa ekonomi seseorang atau menimpa sosial dia bergaul bermasyarakat, atau mungkin lebih dekat daripada itu dia diuji dengan pasangannya, atau orang tua diuji dengan anaknya. Pada akhirnya semua itu menyusahkan dia. Maka di antara ikhtiar untuk bisa terlepas dari berbagai kesusahan itu adalah dengan membaca doa ini 7 kali di pagi hari dan 7 kali di petang hari. Baik. Kemudian berikutnya adalah membaca doa Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku meminta kepadamu ampunan, wal afiyah, kesehatan, fid dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Jadi kita minta kebaikan bagi lahir batin kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyai. Ya Allah, aku memohon ampunan, ya, keselamatan, kesehatan dalam urusan agamaku dan juga dalam urusan duniaku, wa ahli wa mali, dalam urusan keluarga dan hartaku. Allahumma astur aurati, ya Allah, tutuplah aurat dan aibku. Di aurat itu secara zahir adalah bagian tubuh yang tidak boleh kita tampakkan, baik, kecuali bersama pasangan. Bisa juga dengan makna yang batin, aib-aib kita itu rupanya seperti aurat. Kita malu kalau aib kita diketahui oleh orang lain. Wa amin rawati. Ini luar biasa doa ini, ya, dan sajaknya bagus. Insyaallah tidak begitu sulit dihafalkan. Allahumma hfadni min baini yadayya wa min khalfi. Ya Allah, berikan penjagaan bagiku dari depan dan belakang. Wa an yamini wa an shimali. Ya Allah, berikan penjagaan dari kanan dan kiri. Kemudian wa min fauqi, dan juga dari atas. Ya Allah, kasih penjagaan dari atas, artinya dari semua arah. Wa a'udzubika wa a'udzu bi'azamatika an aghtala min tahti. Ya Allah, aku berlindung kepadamu atau dengan keagunganmu agar tidak dibenamkan dari bawahku. Jadi Allah ala kulli syai'in qadir, mampu atas segala sesuatu. Segala sesuatu yang kita berlindung kepada Allah darinya, itu hal-hal yang sudah pernah terjadi dan bisa saja terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Apakah ada manusia yang dimenangkan dari bawah? Ada, ya. Bahkan ada umat yang Allah Subhanahu wa taala angkat daerahnya, negerinya, kemudian sampai mendekati langit, dibalik bagian atas menghadap ke bawah, lalu ditumpuk ke bawah dan otomatis dalam sekejap menjadi kuburan massal.
Ketika disebutkan bahkan para malaikat itu mendengar gonggongan anjing-anjing mereka. Jadi orang-orangnya tidur semua, anjingnya ketakutan. Ya. Ada juga yang Allah kirimkan kepadanya hujan batu, api dan seterusnya. Ya, kita berlindung kepada Allah. Bisa jadi azab-azab itu terjadi bukan kita penyebabnya, akan tetapi ya orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Kata Abu Bakar As-Siddiq, wala tashi'ul fahishatu fi qaumin illa ammahumullahu bil bala. Ya, ketika diangkat menjadi khalifah, pidato kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, di antara isinya tidaklah satu perbuatan keji, perzinahan yang marak, kemudian penyimpangan mungkin ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dan perempuan, macam-macam terjadi. Intinya adalah perbuatan keji. Lakukannya adalah orang-orang yang rusak. Tetapi orang-orang baik tidak mampu merubah atau takut. Apa yang terjadi? Illa ammahumullah bil bala. Kalau ada azab yang turun, yang baik kena, yang soleh juga kena. Itu terjadi. Ya, namanya azab. Tidak dipilih-pilih. Ketika terjadi tsunami, semua diserbu. Kalaupun ada yang disisakan, itu sedikit yang disisakan. Ya, bukan berarti yang kena semuanya orang yang rusak. Bisa jadi di situ ada orang-orang baik, akan tetapi dia mendiamkan keburukan yang terjadi. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menimpakan semuanya dengan siksa. Nah, kita berlindung kepada Allah. Bisa jadi ya di satu tempat terjadi azab. Nah, ternyata orang yang rajin zikir pagi dan petang ini pada saat itu sedang safar. Akhirnya dia selamat dari longsor. Dan dia tidak pernah tahu ketika dia safar meninggalkan kampungnya akan terjadi longsor. Nah, itulah cara Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ya dulu waktu kita masih kecil dikisahkan oleh salah seorang ustadz di kelas, ada salah seorang yang ingin mengikuti satu penerbangan. Nah, karena ini antara penerbangan dan waktu sholat, di situ ada jarak yang sangat tipis. Sebagian kita mungkin bingung ya, ini waktu sholat habis. Sementara pesawat yang ditunggu ini mau tiba. Nah, kadang-kadang sebagian orang, terutama yang baru pernah ke bandara, mungkin takut kalau pergi ke mushola, apalagi kalau dia sendiri. Nah, orang ini akhirnya meyakinkan dirinya karena ini sepertinya akan tertunda atau seperti apa, dia memilih sudahlah sholat dulu. Ketika dia sholat, ternyata pesawatnya berangkat. Singkat ceritanya. Dan dia setelah sholat mengetahui itu, dia bersedih. Bersedih dia. Tidak lama kemudian ya datang kabar ternyata pesawat yang berangkat meninggalkan dia itu mengalami kecelakaan. Artinya cara Allah untuk menyelamatkan seseorang dari musibah itu banyak. Yang terpenting di sini bagaimana kita rutin membaca doa zikir pagi dan petang. Kemudian berikutnya, di antara zikir pagi dan petang yang isinya sangat indah, sangat baik untuk istiqomah kita baca adalah Allahumma aliman ghaibi wasyahadah. Ya Allah, Zat yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Fadhilis samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi. Rabb kulli syai'in wa malikah, pencipta atau Rabb segala sesuatu dan pemiliknya. Asyhadu an la ilaha illa an, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah atau Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau.
A'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan diriku. Jadi nafas di dalam bahasa Arab ke bahasa Indonesia diartikan macam-macam. Kadang-kadang diriku, jiwaku, kan begitu ya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kita, karena jiwa manusia itu tidak satu. Yang pertama ada namanya an-nafsul mutmainnah. Kalau kita artikan artinya jiwa yang tenang. Nah, karakternya seperti apa? Dia sangat cepat ketika diajak pada kebaikan. Ayo ibadah, langsung mau. Ayo bersosial, peduli kepada semua manusia, langsung dia mau. Di mana ada kemaslahatan, kalau dia diajak langsung. Ayo berinfak, langsung dia berinfak ketika dia mampu. Ayo bantu orang, langsung dia bantu orang. Ini an-nafsul mutmainnah, kecondongan dia kepada kebaikan. Ada sebaliknya. Sebagian menyebutkan an-nafsul khabithah, di mana kecondongan dia itu kepada apa? Keburukan. Diajak mencuri, cepat sekali dia mau. Diajak berzina, langsung disambut, seterusnya. Sebaliknya diajak kepada kebaikan, bermacam-macam alasannya. Kemudian ada jiwa yang terombang-ambing, kadang ke arah yang baik, kadang ke arah yang buruk. An-nafsul lawwamah. Nah, kalau temannya baik semua, dominan terhadap dia terpengaruh dari kebaikan. Tapi kalau dia berada di circle yang buruk, dia ikut jadi buruk. Jiwa manusia itu bermacam-macam. Oleh sebab itu, kita memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan jiwa kita. Wa min syarri syaitani wasyirkih. Dan berlindung dari keburukan syaitan dan sekutunya. Wa an akhtalifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Di antara yang kita patut memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala darinya adalah berlindung agar tidak melakukan keburukan kepada diri sendiri atau keburukan yang menimpa saudara kita sesama muslim. Ya, ini yang berat ya. Terutama dalam perjalanan kita mencari maisha misalkan. Kadang-kadang tanpa terasa di dalam dunia persaingan, ya, kita sikut menyikut, ya, iri dengki, kita pupuk. Sebagian orang mencelakai saudaranya demi mendapatkan keuntungan lebih dan seterusnya. Oleh sebab itu, jangan sampai kita menzalimi diri kita, jangan sampai pula menzalimi saudara kita sesama muslim. Baik, kemudian ini doa yang masyhur, ya. Yang ke-12 yaitu membacanya sebanyak 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ini rada-rada masyhur doanya. Nah, di dalam menghafal doa-doa ini, setelah kita coba pelajari, orang-orang yang menghafalnya di usia mungkin di atas 25, ya, karena baru tahu fadilahnya, ternyata yang paling cepat itu menghafalnya melalui apa? Audio. Kan sekarang banyak audio yang mengumpulkan zikir pagi dan petang, ya, ada dengan suaranya Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, ya. Mungkin kita boleh memilih dengan nada lantunan Syekh siapa yang kita suka supaya cepat hafal, atau dengan nada Syekh Musyair Rosyid atau siapapun. Itu sudah banyak sekarang, ya. Bisa kita putar pagi hari, mungkin setelah sarapan atau sebelum. Insya Allah 1 bulan kita rutinkan ini. Pengalaman orang-orang mencoba itu banyak yang nyangkut. Secara di bulan kedua kita sudah bisa mengikuti, walaupun kalau dimatikan kita agak-agak hilang jejak gitu. Nah, tapi
ketika audio itu berputar, kita sambil mengikuti itu lancar. Bagaimana kalau 2 bulan? Bagaimana kalau 3 bulan? Nanti udah hafal. Nah, ini penting sekali ya. Ya, saya pengalaman waktu masih SMP itu, karena di pondok kami itu ada kajian fikih al-adiyah wal adhikar punya Syekh Abdul Razak itu, fidahullah ta'ala. Di situ jamaah-jamaah itu khusus di pagi Jumat itu ditalkin, didikte untuk menghafal doa-doa. Jadi yang umur 75, 80 campur-campur di situ. Yang sudah tua-tua sebagian susah. Ketika si Ustadz melantunkan satu doa setiap pekan, dia mengikuti. Nanti selesai kajian dapat sepotong. Di situ pulang tidak ada kitabnya, karena nggak bawa kitab, tidak bisa lanjut, dapat setengah. Kalau doanya pendek, dapat utuh gitu. Kalau panjang banget ya cuma ambil faedah majelis ilmu. Nah, kecuali ya ada teman atau tetangga atau mungkin saudaranya yang membantu menghafal di rumah. Nah, saya termasuk sering dimintai tolong oleh nenek waktu itu, mungkin di umur kalau tidak salah di 85 mungkin ya. Kebetulan nenek itu baru wafat di tahun ini, awal tahun, umurnya lebih 100 tahun. Waktu itu kita masih SMP. Itu mengajar itu menghafal, mentalkin itu kadang setengah jam itu diulang-ulang terus, belum doa yang lain. Setiap satu kalimat, satu tarikan nafas, Bismillahilladzi, ulangi sampai 5-7 kali, disuruh ulang sendiri lancar. Lanjut, la yadurru ma'asmihi, diulangi. Baru digabung Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi. Nah, kalau sependek ini sekali duduk hafal. Apalagi bacaan itu enak ya. Pilihan kata dan kalimatnya itu enak di kuping. Ya, kan doa-doa ini bagus semua ya. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i. Jadi baik kembali. Nah, besok-besok dites lagi, agak-agak longgar hafalannya. Tapi ini kan semuanya pahala. Lupa murojaah lagi, tinggal sabar-sabar yang mengajari. Yang paling cepat ngajari anak kecil. Nah, kalau anak kecil seusia hafid yang sering qomat itu cepat itu. Wallahu a'lam, mungkin dia nggak punya beban pikiran, jadi hafal aja sebentar. Urusan menghafal anak-anak itu cepat sekali, walaupun mereka tidak tahu artinya, cepat. Nah, kita mungkin di atas 40, ditambah pressure, tekanan ya, pekerjaan, mungkin menghafali agak-agak sedikit sulit. Tapi semakin sulit proses kita di dalam menghafal ayat Al-Quran ataupun doa-doa yang penuh dengan keutamaan, semakin besar fadilah dan pahala yang kita dapatkan. Makanya orang yang ngaji itu kalau dikasih tahu sekali langsung bisa, pahalanya 1. Tapi kalau walladzi yatata'ta fihi wa huwa alaihi syar, dia diulang-ulang salah terus sampai gergetan yang ngajar, ini dia kesulitan memang. Lahu ajron, kata Nabi SAW, pahalanya 2 kali lipat. Nah, kalau kita manusia kan yang selalu dapat nilai yang bagus itu yang cepat bisa. Tapi Allah Maha Adil, yang ngajinya lebih susah, menghafalnya lebih sulit, pahalanya dilebihkan. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita coba, apalagi ini ranahnya sunnah. Memang banyak orang yang abai meninggalkan fadilah ini, dan bagi kita yang mengetahuinya hendaknya mencicil, dimulai dari doa yang paling pendek. Mungkin sebagian sudah kita hafalkan, kita tinggal istiqomahkan sambil menambah 1 doa 1 bulan ya. 2 tahun ya sudah lancar. Ini paling lambat lah ya, 2 tahun. Tadi kita sebut ternyata pengalaman orang-orang di usia kerja, karena ingin dapat faidah doa zikir pagi dan petang, dia menghafalnya melalui apa?
audio, ternyata 1 bulan itu hampir hafal 19 atau 20 doa itu. Jadi terbukti dia caranya gimana? Membatasi diri. Jadi kesalahan manusia di akhir zaman ini, terutama di era modern, era globalisasi, terlalu banyak memasukkan berita informasi. Di memorinya itu lebih banyak di booking sama berita, ingatan tentang perkembangan situasi masa kini, bagaimana keadaan politik dalam negeri, informasi dunia olahraga, seterusnya. Jadi diisi sehari itu dari handphone kita 1,5 GB itu. Jadi kalau kita cek, ya sudah berapa giga yang kita putar itu, ternyata 3 saja. Nah, itu kan kedengaran masuk. Mungkin 1 bulan membatasi, fokus di zikir pagi petang. Saya putar, pokoknya pagi 1 jam. Mungkin akan terulang 2 kali jadinya. Kalau audio yang bacaan lebih cepat, sore demikian. 1 bulan itu, masya Allah. Ini yang disebut menghafal tanpa menghafal. Jadi kita dibantu dengan handphone kita, sehingga handphone ini jadi berkah. Kita pakai untuk membantu kita menghafal. Nah, kita dulu di pondok itu sangat ingin ada aturan yang membolehkan kita bawa alat-alat untuk merekam, sekedar untuk menopang hafalan kita. Akhirnya muncul aturan boleh bawa MP3, MP4 zaman itu ya. Senangnya kita isi murotal. Itu kadang-kadang sebagian kita menghafalnya dominan dari audio. Dan masya Allah 1 bulan itu sangat cepat sekali dengan bantuan audio tadi. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya yang ke-13 halaman 102. Ini doa yang paling masyhur yang kita dianjurkan untuk membacanya dalam banyak kesempatan, termasuk setelah mendengarkan adzan. Masih ingat ya? Apa itu doanya? Raditu billahi rabba. Aku ridha Allah sebagai Rabb. Apa arti ridha? Ridha ini kalau kita artikan dengan bahasa Indonesia, ridha juga tidak ketemu maknanya. Karena kalau ridho artinya ridho masih cenderung dangkal. Nah, ridho itu ternyata satu martabat di atasnya kesabaran. Contoh, ada musibah, sabar itu wajib. Tapi di atas sabar itu ridho. Nah, orang yang imannya tebal bukan hanya sabar, tapi dia ridho. Apa dia ridho? Rela disertai rasa senang. Ya Allah, aku ridho Engkau sebagai Rabb. Allah sebagai Rabb artinya Allah sebagai pencipta. Allah ciptakan kita ternyata pendek, ya Allah saya ridho, senang saya, enak kalau pendek, ringan badannya. Diciptakan agak tinggi, aku ridho ya Allah. Jadi kalau teman-teman metik ini harus pakai kayu, saya enggak. Jadi cari sisi lebihnya. Allah ciptakan kita, misalkan kulit kita lebih hitam dari teman-teman kita, aku ridho ya Allah, ini enak dilihat. Diciptakan ternyata lebih putih, ridho juga. Jadi ridho itu kita rela, suka, senang, bukan menerima terpaksa. Itu ridho di atas kesabaran. Kemudian raditu billahi rabba artinya aku ridho Allah sebagai pemilik. Tadi pencipta, sekarang pemilik. Jadi yang memiliki kita, organ tubuh kita, bahkan roh kita adalah Allah. Yang punya orang tua kita juga Allah. Pemilik anak-anak kita juga Allah. Pemilik saudari, paman, bibi, kakek, nenek kita adalah Allah. Allah titip kepada kita anak-anak, keluarga. Kalau satu waktu Allah mengambil salah satu dari mereka, disinilah ridho kita diuji. Betul enggak? Raditu billahi rabba. Hanya kita ya Allah, ternyata kok saya merasa memiliki, terlalu merasa memiliki.
padahal itu milikmu yang kau titipkan kepadaku. Kenapa demikian? Aku lahir gak bawa apa-apa, ya kan? Allah ambil ya, aku ridho ya Allah. Kita boleh sedih, boleh menangis, tapi tidak lebih daripada itu, kata Nabi SAW. Itu ridho. Artinya apa? Setelah itu Allah akan kasih pahala. Sama dengan prinsip tukang parkir. Dititipin mobil 10 jejer sampai ada yang belum keluar platnya saking barunya. Tidaklah dia merasa memiliki, tapi dia sadar itu titipan. Kalau dia merasa memiliki, 1 bulan jadi tukang parkir, bulan kedua stroke. Tiap hari dia bersedih. Tiap ada 1 mobil diambil lagi pemiliknya, dia menangis. 10 mobil 10 kali menangis, kan gitu ya. Tapi karena dia tahu itu titipan, kalau pemiliknya sudah mau ambil, apa? Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Berarti tukang parkir itu senang karena pasti akan diupah. Nih, udah nitip ya, tak ambil. Terus apa? Diupahin. Allah ketika menitip kepada kita, ketika Allah ambil, kita sabar apalagi ridho, Allah upah ya. Nah kan prinsipnya begitu. Nah, jadi makna ridho itu dalam. Kemudian terakhir, raditu billahi rabba, ridho Allah sebagai pengatur. Ternyata dalam satu komplek ada 20 rumah. Dari 20 itu kok rasa-rasanya saya yang paling banyak ujiannya. Siapa sih yang ngatur takdir ini? Allah yang ngatur, ya saya ridho kalau Allah yang ngatur. Mungkin banyak hikmahnya. Ya, fokus sama solusi. Apa solusi kita keluar dari masalah ini? Tidak mencari kambing hitam, tidak mencela takdir dan seterusnya. Karena dia ridho, ya kan? Nah makanya orang yang terlalu banyak menghayal, kalau hayalannya itu positif, itu merenung, masih ada baiknya, mentadabbur. Tapi kalau negatif semuanya, dia kritik semuanya, katanya Allah Maha Kaya, tapi kok banyak orang miskin. Yang miskin orang Islam lagi, kok dia serba protes semuanya. Padahal kalau Allah Maha Kaya, kenapa Allah tidak jadikan semuanya kaya? Ternyata ada hikmahnya kan? Dia sholat tarawih, imamnya bacaannya panjang, 1 tarawih itu 1 jam lebih. Baru dia 4 rakaat, masuk rakaat ke-5, karena bacaannya panjang, ketika qiyam kakinya disengat sama nyamuk. Wah, ini lagi berdiri nggak bisa nepuk kan? Dia menghayal kemana-mana. Kenapa Allah ciptakan nyamuk? Nyamuk ini kerjaan cuma ganggu orang. Orang sholat pun digigit. Jadi dia sudah protes semuanya. Ya, menjadikan dia tidak ridho. Padahal kalau ridho, kita bisa menggali hikmahnya. Hikmah dari adanya miskin supaya roda kehidupan itu lebih stabil. Nah kalau semua kaya, apa yang terjadi? Kita nggak akan saling bantu. Semua pengen jadi pembeli, nggak ada yang mau jadi penjual, kan gitu. Apa yang mau dibeli kan? Nggak ada yang dagang. Jadi kalau kita lihat kaya dan miskin, si kaya dan si miskin saling membutuhkan. Bahkan si kaya ini lebih butuh kepada si miskin. Kan begitu. Jadi hikmahnya besar. Makanya kalau Allah jadikan tiba-tiba mungkin semua orang kekayaannya sama, mungkin agak susah kita membayangkan seperti apa hari esok. Listrik mati, nggak ada yang mau jadi karyawan apa? Kan gitu. Handphone kita nggak ada lagi internetnya, nggak ada yang mau kerja di dunia persinyalan kan gitu. Semua pengen nerima aja santai. Kan banyak hikmahnya. Kita pengen bangun rumah, nggak ada yang mau jadi tukang. Mau dibangun sendiri kok nggak kuat kan gitu. Jadi hikmah itu sangat besar. Maka raditu billahi rabba. Jadi kita ridho. Kemudian wabil islami dina. Kita ridho Islam sebagai agama kita. Di dalam syariat Islam tidak semuanya kita lakukan dengan senyuman. Ada syariat-syariat yang memang menurut nafsu manusia itu berat. Contoh sholat subuh, ya kok
kiri kanan, bangun jam 9, cukup cuci wajah, sarapan, berangkat ke kantor. Yang Islam repot banget ya. Subuh-subuh bangun, dingin-dingin harus wudhu, itu sholat, ini itu 5 kali sehari, belum yang sunnah-sunnah. Ada beratnya, iya, ada beratnya. Tapi karena kita ridho, semuanya menjadi nikmat kan gitu. Makanya sholat itu ternyata nikmat. Kalau dipikir-pikir kan berat. Makanya kaidahnya 2. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sholat itu pasti berat kecuali bagi mereka yang sudah merasakan manisnya khusyuk. Tapi yang sudah sampai pada level khusyuk tidak bisa nggak sholat, kan gitu. Sampai Nabi SAW menyebutkan, ya Bilal, ahina bis sholat. Kita lagi capek perjalanan, wahai Bilal, jadikan kita rehat, istirahat dan tenang dengan sholat. Sholatnya menjadikan mereka justru merasa beristirahat. Nah kalau kita belum merasakan khusyuk, apa yang terjadi? Baru aja sampai, udah ditunda dulu sholatnya. Kan waktu zuhur masih panjang. Kenapa? Karena menurut kita capek ditambah sholat tambah capek. Tapi orang-orang yang mendapatkan kekhusyukan, udah capek ditambah sholat, jadi capeknya hilang. Nah, gitu. Ini luar biasa. Kemudian wali Muhammadin nabiyya, ridho bahwasanya Nabi Muhammad Allah pilih menjadi nabi kita. Orang-orang kafir memprotes, kenapa Muhammad yang ditunjuk menjadi nabi? Bukankah banyak pemuda-pemuda Arab yang sepertinya lebih berpotensi, kata mereka ya? Kemudian sampai terakhir, kenapa bukan malaikat yang diutus? Itu karena mereka tidak ridho menjadikan mereka kufur. Sementara kita ridho Nabi Muhammad SAW sebagai nabi. Manfaatnya, doa yang pendek dan masyhur ini, barang siapa yang mengucapkan atau membacanya pada pagi dan waktu sore atau petang, maka Allah Subhanahu wa taala akan meridhoinya kelak pada hari kiamat. Jadi tidak ada nikmat yang lebih besar dibandingkan Allah ridho kepada kita. Makanya radhiyallahu anhum wa radu an. Ini nikmat terbesar. Ketika kita ridho kepada Allah, Allah juga ridho kepada kita. Bersambut, bukan cinta bertepuk sebelah tangan. Nah, kalau Allah sudah ridho, Allah mudahkan semua urusan dunia. Arti dimudahkan itu, kalau mendapat banyak nikmat, dia syukurnya luar biasa. Sesekali diuji, sabarnya minta ampun, kan gitu. Bukan berarti kalau Allah udah cinta, Allah ridho, ternyata tidak ada satupun ujian yang Allah kirim kepada dia. Gak begitu, ya? Karena dalam sebuah hadis disebutkan asyaddun nas balaan al-anbiya. Ternyata yang paling tinggi dan keras ujiannya adalah para nabi. Baik. Adzan. Baik, kita adzan dulu, kemudian kita mengambil sedikit faedah pikir pagi yang benar. Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala ba'd. Kemudian berikutnya adalah doa puncak tawakal. Jadi doa yang sangat menggambarkan bagaimana tawakal yang paling tinggi dari seorang mukmin. Bunyinya, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, Zat yang maha hidup lagi maha mengatur segalanya, segala urusan, segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan. Perbaikilah seluruh urusanku dan jangan pernah Engkau lepaskan aku walau sekejap mata. Ini doa yang sangat luar biasa. Bagaimana menggambarkan sisi tawakal yang sempurna, bahwasanya la haula wala quwwata illa billah, walaupun sekejap mata kita tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya asbahna ala fitratil Islam.
kami memasuki waktu pagi di atas fitrah Islam. Wa ala kalimatil ikhlas, dalam lafaz yang lain setiap awal kalimat ditambahkan ala. Di sini alanya tidak, langsung wa kalimatil ikhlas. Kemudian wa dini nabiyina Muhammad, di lafaz yang lain wa ala dini nabiyina Muhammad. Jadi di atas kalimat ikhlas, di atas agama Islam, agama Nabi Muhammad SAW, wa ala millati abina Ibrahim. Di sini alanya tidak ada, jadi sama-sama bisa dipilih. Dan di atas millah atau agama Nabi Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ya, ini di atas agama Nabi Ibrahim dalam keadaan yang lurus, hanif, dan kami tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang paling pendek adalah subhanallah wa bihamdih. Ya, subhanallah wa bihamdih. Ini sebagaimana kita ketahui dalam sebuah hadis, ini di antara doa yang ringan di lisan, ya, akan tetapi berat dalam timbangan. Ini dibaca sebanyak 100 kali. Baik, manfaatnya barang siapa membaca zikir ini sebanyak 100 kali pada waktu pagi dan petang, maka pada hari kiamat tidak ada seorang pun yang membawa sesuatu lebih utama daripada apa yang dia bawa. Dia berupa pahala dan kebaikan, kecuali seseorang yang mengucapkan sebanyak yang ia ucapkan atau lebih, berarti boleh lebih gitu. Jadi di sini fastabiqul khairat, kita baca tiap hari 100 pagi dan petang. Teman kita kalau kalah 110, kita bawa berat, pahala dia lebih ternyata. Nah, ada sir antara dia dan Allah. Kita nggak tahu dia baca berapa, ternyata orangnya diam-diam 110. Kan ada gitu ya. Makanya penting antara kita dan Allah itu ada sir, amalan rahasia yang betul-betul orang nggak tahu, tapi kita dan Allah yang tahu. Baik itu sedekah atau kebaikan kecil, istiqomah penuh, ikhlas dan khusyuk kita lakukan, ini seringkali menjadi penyelamat seseorang kelak di hari kiamat. Baik. Kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doa yang berulang yang pernah kita sebutkan baik dalam sholat juga ada, ya sunnah-sunnah sebelumnya. Manfaatnya apa? Dia mendapatkan pahala yang setara dengan memerdekakan 10 budak. Kemudian dicatat baginya 100 kebaikan. Yang ketiga, dihapuskan darinya 100 keburukan. Yang keempat, amalan itu menjadi pelindung untuknya dari syaitan pada hari itu hingga petang, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sama. Ini luar biasa ya. Ini masyhur ya, sering kita baca dan sering kita dengar. Kemudian berikutnya astagfirullah wa atubu ilaih. Ini pendek, astagfirullah wa atubu ilaih. Artinya sama. Astagfirullah, aku minta ampunan ya Allah, wa atubu ilaih, aku bertaubat. Minta ampunan dengan bertaubat kan sama substansinya ya. Baik. Kemudian berikutnya ini doa yang masyhur. Jangan sampai kita lupa. Ternyata di doa ini lengkap. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat. Jadi Nabi SAW disebutkan oleh sebagian ulama tidak pernah meminta tambahan sesuatu kecuali ilmu. Di ilmu itu nggak ada habisnya, minta terus tiap pagi. Kemudian warizqan thayyibah, ya Allah, minta rezeki yang thayyib. Jangan ada kotor-kotornya, jangan ada hitam-hitamnya. Dapat rezeki banyak tapi habis ngikut orang. Jangan sampai Allah kasih yang betul-betul bersih untuk kita berikan kepada istri dan anak. Wa amalan mutaqabbala, ini paling sulit. Ya Allah, kita minta seluruh amal kebaikan kita itu diterima. Dan para ulama menyebutkan, seandainya saya tahu
Ada 1, 2, 3 sholat yang jelas-jelas Allah terima, itu begitu menjadikan saya bahagia. Andaikan saat ini dipanggil untuk wafat, siap sudah. Gara-gara kita nggak tahu mana yang diterima, jadi kita pengen nambah, mengevaluasi, muhasabah dan seterusnya. Ini amalan mutaqabbalah. Kemudian membaca subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Ya Allah, maha suci Engkau, aku memujimu dengan pujian sebanyak ciptaanmu. Atau pakainya juga bisa, pujian yang meridhokan dirimu atau dirinya, seberat ya timbangan arsy dan seluas firman-firmannya sebanyak 3 kali. Kemudian ini yang terakhir, membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari seluruh keburukan makhluk. Kalau doa ini kita baca, kita masuk misalkan di Kampung Timur, sampai kita pergi ada jaminan keamanan, penjagaan dari Allah. Setiap kita datang ke tempat baru, kita baca doa ini, sampai kita pindah dapat jaminan penjagaan dan keamanan. Demikian barangkali keindahan lafaz-lafaz zikir pagi dan petang. Kewajiban kita, 1, menghafalnya untuk diri kita sendiri, kemudian kita menuntun, mengarahkan orang-orang yang kita cintai itu menghafal, terutama anak-anak kita masih kecil. Ini bagaimana caranya, entah kita kasih hadiah, motivasi apa supaya betul-betul hafal. Karena kalau sudah pernah hafal, pemurojaah waktu nanti ketika mereka dewasa itu mudah sekali. Dan saatnya mereka mengukir begitu kuat ingatannya, jangan sampai terlewatkan momen keemasan ini. Itu semoga Allah berikan kemudahan untuk kita semua. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.